Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saat ini saya berada di Kawah Wurung. Pemandangannya indah sekali saudara-saudara. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, yang menyediakan alam semesta untuk kehidupan kita bisa menikmatinya. Amin. Jika saya melihat alam di sekitar sini, daratan, gunung, bukit, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, saya teringat akan hari penciptaan. Dalam kitab Kejadian, dikisahkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya selama 6 hari. Nah, dan kita banyak mendapati kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Contoh dalam Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam ayat 12, ayat 18, ayat 25 dikatakan setelah Tuhan menciptakan semua alam semesta, Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Dari awal Allah telah merancangkan segala sesuatu yang baik bagi manusia. Amin saudara, amin ya. Allah terlebih dahulu menyediakan kebutuhan manusia. Jadi Allah menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan dulu, sebelum Allah membentuk manusia. Ini adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah sudah terlebih dulu memikirkan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saat manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tetap memberikan Yesus sebagai juru selamat supaya hubungan Allah dan manusia tetap baik. Ingat ini ya saudara, kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Dia mengirimkan Yesus untuk menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Sehingga dari awal sampai pada akhirnya Tuhan terus berkata bahwa semuanya itu baik. Kita melihat dari bukti ini bahwa Allah begitu memperhatikan hidup kita yang jasmani dan juga yang rohani. Sehingga Allah tetap melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang tidak asing di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan merancangkan dari pertama hari depan yang penuh harapan. Rancangannya adalah damai sejahtera bagi semua kita, bagi semua umat manusia. Lalu mungkin ada di antara kita yang kadang-kali mengalami hal-hal yang tidak baik. Lalu bertanya pada Tuhan, mengapa ya hal buruk menimpaku? Bukankah Tuhan sudah berjanji memberi yang baik kepada manusia? Mana Tuhan rancangan damai sejahtera-Mu? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita jikalau kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Sebelum menyalahkan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau mengoreksi diri kita lebih dahulu. Yang pertama, mungkin dalam perencanaan kita tidak bertanya. Kita tidak membawa perencanaan kita di dalam doa. Dan kita tidak melibatkan Tuhan. Kita mau pada pagi hari ini mengoreksi kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata,
Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Marilah pada saat pagi hari ini kita mau belajar mengingat Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mungkin kita mau berusaha, membuka usaha yang baru. Kita taruh di dalam doa kita. Mungkin kita akan bepergian untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak-anak kita. Kita nyatakan di dalam doa, kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Pagi ini kita mau belajar ya. Lalu yang kedua, mungkin kita sudah bertanya kepada Tuhan, tapi kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita tidak dengar-dengaran akan jawaban Tuhan. Sering ya kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, terus minta sama Tuhan. Tapi saat Tuhan menjawab, kita tidak ada waktu untuk menunggu. Jadi doa kita itu cuma doa minta-minta tanpa kita menunggu jawaban daripada Tuhan. Lalu kita tidak peka terhadap jawaban Tuhan. Jadi dibutuhkan telinga rohani kita untuk kita bisa peka akan jawaban Tuhan. Belajar ya, saya belajar, Bapak Ibu belajar juga untuk kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang ketiga, mungkin kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita keburu, padahal jika kita mau menunggu waktu Tuhan, pasti semuanya itu baik. Pada saat pagi ini, kita mau belajar untuk kehidupan kita, belajar menunggu waktu Tuhan. Sebab kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Belajar bersabar, belajar menunggu. Saudaraku, saya jadi ingat dulu di Prajekan saya punya tetangga. Seorang istri, kalau dia melihat tetangga atau temannya membeli barang atau punya sesuatu yang baru, dia kepingin juga punya. Dia harus punya seperti temannya. Jadi, dia tanpa peduli harus membeli barang tersebut. Entah dari mana dananya. Akhirnya ia terjerat dengan hutang dengan bunga yang tinggi. Nah, ini satu contoh dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini berpadan dengan apa yang ada. Baca 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, mari kita mau belajar untuk dalam kehidupan sehari-hari, kita mau berpadan dengan apa yang ada. Berkat Tuhan lewat nafkah suami kita, atau mungkin kita juga bekerja, ini akan kita kelola. Jadi keuangannya itu kita kelola supaya bisa mencukupi kebutuhan semua anggota keluarga kita. Mari kita belajar saat ini menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Untuk kehidupan kita ini belajar dengan sungguh-sungguh. Baik itu hal keuangan, perekonomian, apapun, kita mau bertindak bijaksana. Saudaraku, biarlah lewat renungan sarapan pagi ini, kita mau percaya bahwa Allah akan menjadikan semuanya baik. Asal kita taat pada firman-Nya. Dan di sepanjang kehidupan kita, kita akan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Kita mau belajar itu untuk taat akan firman-Nya. Setiap firman yang kita dengar, baik itu lewat sarapan pagi, lewat ibadah, itu yang akan membentuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita akan menjadi
lebih baik lagi. Hari lepas hari kita akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, saudaraku. Belajar menyikapi dengan benar setiap situasi dan kondisi yang kita alami dengan cara pandang Allah. Yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ayat tidak asing, Roma 8 ayat 28. Saudara-saudara mungkin sudah hafal semua ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Tetap setia dan kita mau berproses dengan Tuhan. Nikmati setiap proses dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang baik buat kita. Asalkan cara pandang kita yang kita pakai adalah cara pandang Allah. Bagaimana Allah memandang, itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan melihat dan merasakan semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Inilah sarapan pagi yang bisa saya bagikan bagi saudara saat pagi ini, biar menjadi bekal untuk kehidupan kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.